Saya ke Bung Riko dulu. Anda mendingan 2006 lolos atau 2026 lolos Piala Dunia ya? Atau Indonesia nggak usah lolos nggak apa asal ada pemain lokalnya? Tapi bentar, tadi kan disampaikan oleh Bung Ade Asman. Gimana cara mempengaruhinya? Orang udah nggak berkuasa, nggak menjabat, pansel aja juga dipilih oleh DPR. Logikanya gimana untuk ini? Logika Aiman ini seperti logika nyari anak kecil aja, nyari kalau A ke B, B ke C gitu. Anda mengakui bahwa ada intervensi kekuasaan di Partai Golkar? Saya jelaskan ya supaya lebih terang publik menangkap dari pertanyaan itu. Anda gaya bicaranya kayak Bung Rocky, tapi boleh nggak Bung Rocky nanya kepada Anda? Anda sedang menilai gaya bicara orang atau sedang membawa acara ini? Silakan. Nggak, silakan. Bung Rocky mau nanya soalnya nanti. Maksudnya gini. Silakan Bung Ade. Saya begini, Bung Aiman. Tadi kan sudah dijelaskan ada problem di internal Partai Golkar. Iya. Ada kompetisi di internal Partai Golkar, ada variabel di luar Partai Golkar. Politisi Golkar, Andi Sinulinga, dibuat geram oleh pertanyaan-pertanyaan dari Aiman yang menurutnya sangat tidak berkelas. Awalnya, pembawa acara Aiman Wicaksono bertanya kepada Andi Sinulinga terkait dengan permasalahan Partai Golkar. Namun, bukannya mendengar jawaban dari Andi Sinulinga, Aiman malah menilai jika gaya Andi Sinulinga seperti Rocky Gerung. Bung Andi, ya. Jawabannya sederhana itu. Ini kan pertanyaan Anda, Aiman. Anda bertanya, orang mau menjelaskan. Bisa nggak saya menjelaskan? Silakan. Seperti Bung Refli tadi menjelaskan, seperti Bung Kodari tadi menjelaskan atas pertanyaan Anda. Kontan saja Andi Sinulinga kaget dinilai oleh Aiman Wicaksono. Namun, belum selesai menjelaskan, Aiman Wicaksono malah terus mencecar Andi Sinulinga. Mendengar hal itu, Andi Sinulinga protes. Ia meminta agar diberi waktu untuk menjelaskan seperti layaknya Refli Harun dan juga M. Kodari. Jelas loh, cetowelo-welo nih. Apa yang Anda sampaikan? Anda mau ngomong jelas apa adanya, tapi berikan kesempatan orang untuk menjelaskan itu. Jangan kalau ditanya iya atau tidak, harus jawab tidak, harus jawab iya. Itu kita bukan yang... Jadi bahwa Anda mengakui, ini saya tanya nih. Momen lucu selanjutnya saat Aiman Wicaksono bertanya terkait dengan perasaan batin Partai Golkar. Tentu saja hal tersebut langsung dikoreksi oleh Andi Sinulinga. Ia mengatakan bahwa Partai Golkar adalah sebuah institusi, artinya dia tidak punya perasaan. Yang punya perasaan adalah para kadernya atau orang-orangnya. Saya ingin tanya suasana batin Partai Golkar, Bung Andi. Apakah Anda merasa diambil alih oleh Pak Jokowi? Saya tidak bisa memahami suasana batin Partai Golkar. Yang saya tahu suasana batin saya. Yang ya, kalau ditanya, ya Anda tanya tadi gini, Aiman. Anda tanya kan suasana batin Partai Golkar kan? Iya, kan ada bagian dari Partai Golkar. Partai Golkar itu institusi. Iya. Iya, tanya suasana batin saya. Jadi kalau tanya suasana batin saya, maka saya menganggap ini proses yang normal saja terjadi. Toh ini bukan sesuatu yang pertama kali terjadi kan? Ketika Pak Erlangga terpilih juga aklamasi kan? 2 kali Pak Erlangga terpilih aklamasi. Di sesi terakhir, Aiman Wicaksono meminta Rocky Gerung agar bertanya kepada Andi Sinulinga. Namun Rocky Gerung memberikan jawaban yang menohok. Silakan Bung Rocky. Ada asal bagus ya Aiman. Jangan menilai orang. Nanti saya menilai Anda juga nanti. Gak apa-apa. Anda nilai saya juga gak apa-apa kok. Silakan Bung Rocky. Ada komentar nggak dari pernyataan dari Bung Andi Sinulinga? Enggak, saya mengerti semua keterangannya. Oke. Apa yang Anda pahami? Silakan Bung Rocky. Kalau saya terangkan Anda akan bertanya lagi itu. Nggak apa-apa. Jadi bahwa tadi disampaikan Bung Andi Sinulinga secara eksplisit, saya nggak bilang implisit ya, menyatakan bahwa ada dinamika internal, ada proses eksternal. Apapun dinamikanya, pohonnya udah tumbang. Itu soalnya kan. Jadi apa yang mau diterangkan? Tinggal ditanya atau diukurkan itu batang-batang pohon itu mau dijadiin kursi atau mau dijadiin perabot tempat tidur atau mau dijadiin kayu bakar. Kan itu aja soalnya kan. Jadi tidak perlu lagi mempersoalkan itu yang udah kita bahas berkali-kali itu. Tumbangnya tumbang sendiri. Yang mana? Pohonnya. Yang bisa tumbang sendiri cuma pohon ganja. Kita tidak pernah dihambat seperti ini. Ini ruang yang sangat otoriter menurut saya.
Dari tadi forum ini menghujat Jokowi oleh Rocky. Nggak ada sikap Anda sensitif terhadap. Saya challenge tadi. Enggak. Saya challenge Ya, tadi. ini Bung karena Rocky, saya nama challenge. Dasko disebut. Saya katakan tadi Bung Rocky. Ada satu logikanya variabel yang Anda Silakan, terima benarkan di kasih. forum ini. Terima kasih. Saya ke Bung yang Refli. Anda Dan saya benarkan berikan dengan sikap kesempatan Anda. kepada Bung Refli. Karena Anda Tapi pasti waktunya dihubungi. sudah habis. Saya tahu. Sudah habis waktunya, mohon maaf. Silakan Bung Ada Refli. satu nama saya Tidak, sebutkan. saya konsisten untuk siapa yang tidak memiliki data dan fakta maka Tidak akan saya bisa. challenge. Anda Silakan, Bung Refli. Anda tidak fair. Cukup, saya terima kasih. Iya kan? Anda tidak fair. Anda pajang saya di Anda. sini. Silakan Anda itu pajang persepsi saya Anda. di sini. Anda Saya berikan masukkan kesempatan semua. pada Anda, silakan. Loh, sebentar dulu saya luruskan dulu soal Saya host di Dasko. sini. Bas, Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. nggak boleh Anda undang saya seperti itu. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Saya di posisi seolah-olah Saya kita host di menyebut sini dan nama. saya bertanggung jawab terhadap apa Mas yang Aiman, saya show minta maaf sebentar. Saya pemimpin Mas, redaksi di sini dan saya Mas. bertanggung jawab di sini. Ketika saya Saya sebut minta nama Anda, itu Anda langsung waktu potong. waktu Anda Itu sudah habis dan salah. sudah cukup. Saya harus Silakan, Bung luruskan. Refli. Saya Oke. harus luruskan ada dinamika di sentrum kekuasaan. Beberapa nama yang menonjol. Dampaknya sampai ke Golkar. Semua itu di-capture di ruang publik. Dan Anda sudah sampaikan itu. Dan Saya ingin mengatakan di akhir kalimat saya, Mas Aiman, saya tidak tendensius. Saya hormati dinamika ini. Terjadi perdebatan panas antara Ketua Umum Partai Negoro Faisal Assegaf dengan pembawa acara Aiman Wicaksono dalam acara Rea Demokrasi yang diselenggarakan oleh iNews TV. Awalnya Faisal Assegaf memberikan pandangannya soal cawe-cawe Dasko dalam Pilkada di DKI Jakarta. Mendengar pernyataan dari Faisal Assegaf, Aiman Wicaksono lalu menghentikan Faisal Assegaf lantaran menurutnya pernyataan dari Faisal Assegaf bersifat pribadi dan tendensius. Kita tidak pernah dihambat seperti ini. Ini ruang yang sangat otoriter menurut saya. Dari tadi forum ini menghujat Jokowi oleh Rocky. Nggak ada sikap Anda sensitif terhadap. saya challenge tadi. Enggak. Saya challenge Ya, tadi. ini Bung karena Rocky, saya nama challenge. Dasko disebutkan. Saya katakan tadi Bung Rocky. Ada satu logikanya variabel yang Anda Silakan, terima benarkan kasih. di forum ini. Terima kasih, saya ke Bung yang Refli. Anda Dan saya benarkan berikan dengan sikap kesempatan Anda. kepada Bung Refli. Karena Anda Tapi pasti waktunya dihubungi. sudah habis. Saya tahu. Sudah habis waktunya, mohon maaf. Silakan Bung Ada Refli. satu nama saya Tidak, sebutkan. saya konsisten untuk siapa yang tidak memiliki data dan fakta maka Tidak akan saya bisa. challenge. Anda Silakan, Bung Refli. Anda tidak fair. Cukup, saya terima kasih. Iya kan? Anda tidak fair. Anda pajang saya di Anda. sini. Silakan Anda itu persepsi pajang Anda. saya di sini. Anda Saya berikan masukkan kesempatan semua. pada Anda, silakan. Loh, sebentar dulu saya luruskan dulu soal. Saya host di sini. Bas, Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. nggak boleh Anda undang saya seperti itu. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Merasa waktunya dipotong oleh Aiman, ia lalu mengatakan bahwa forum dialog yang digelar oleh iNews TV tersebut menurutnya sangat tidak demokratis. Lalu terjadilah perdebatan antara Faisal Assegaf dan Aiman Wicaksono yang berujung pada pengusiran Faisal Assegaf oleh Aiman Wicaksono yang mengaku bahwa dirinya adalah pimpinan redaksi iNews TV. Merasa diperlakukan dengan semena-mena, Faisal Assegaf lalu memprotes bahwa dirinya datang ke iNews TV karena undangan. Harusnya ia diperlakukan secara baik-baik oleh pembawa acara iNews TV. Saya di posisi seolah-olah kita Saya host di menyebut sini dan nama. saya bertanggung jawab terhadap apa Mas yang Aiman, saya show minta maaf sebentar. Saya pemimpin Mas, redaksi di sini dan saya Mas. bertanggung jawab di sini. Ketika saya Saya sebut minta nama Anda, itu Anda langsung waktu potong. waktu Anda Itu sudah habis dan salah. sudah cukup. Saya harus Silakan, Bung luruskan. Refli. Saya Oke. harus luruskan ada dinamika di sentrum kekuasaan. Beberapa nama yang menonjol. Dampaknya sampai ke Golkar. Semua itu di-capture di ruang publik. Dan Anda sudah sampaikan itu. Dan Saya ingin mengatakan di akhir kalimat saya, Mas Aiman, saya tidak tendensius. Saya hormati dinamika ini. Melihat perlakuan Aiman Wicaksono kepada Faisal Assegaf, juru bicara Golkar tidak ingin lagi meneruskan dialog. Hal yang sama juga dilakukan oleh Rocky Gerung. Ia memberikan waktunya 4 menit kepada Faisal Assegaf. Bung Riko, silakan. Nggak ada, kalau nggak ada nggak apa, saya kasih Bung Rocky kalau gitu. Nggak ada, oke baik. Bung Rocky, terakhir. Oke, dia jatuhnya berapa menit dia kasih ke saya? 2 menit. Bagian saya berapa menit? Ya silakan Bung Rocky, 2 Nggak, menit berapa tambah menit? 2 menit, 4 menit silakan. 4 menit. Hak saya 4 menit. Iya, Oke, silakan. hak saya kasih pada Faisal Assegaf. Boleh, tapi jangan personal ya, karena personal Boleh. kata Pak Bukti saya akan lawan. Wah, kalau Lawan dengan logika maksudnya. kita mau ngomong Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.
Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Awalnya Rocky Gerung mencoba menyindir dengan slogan yang dituliskan oleh pemilik iNews TV, Haritanu Sudibyo. Kesuksesan tidak gratis, didapatkannya dengan perjuangan. Lalu Rocky Gerung menjelaskannya secara berbeda. Sukses tidak didapat dengan gratis, tetapi harus didapatkannya dengan menjilat. Kontan saja Sylvester yang juga pendukung Jokowi tersindir dengan pernyataan Rocky Gerung. Lalu ia menyebut bahwa Rocky Gerung adalah pecundang dan juga sosok bujang lapuk. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya dong. Ya kan dia Jangan bilang pribadi. kami Kita tadi bicara soal kebijakan rumit. pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Udah Oke. Oke, satu ikan kepancing. Oke, sayang. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Mendengar ejekan yang bersifat pribadi, Rocky Gerung lalu menimpali bahwa satu ikan telah terpancing. Lalu terjadilah perdebatan panjang antara Rocky Gerung dengan Sylvester yang berakhir dengan marahnya Sylvester hingga menyebut Rocky Gerung sebagai bangsat dan juga bodoh. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Otak kita dituntun untuk tetap membuat kesimpulan. Dasarnya begitu. Jadi kita mulai dengan definisi skandal. Apa sih skandal itu? Kata skandal itu cuma ada di wilayah agama dulu. Mempermainkan agama, memutar-mutar ayat itu skandal dulu. Belakangan dia berkembang menjadi tagihan moral. Dasarnya tuh kata skandal pertama. Terakhir masuklah istilah skandal politik. Apa tuh skandal politik? Nggak ada skandal politik. Peristiwa politik diskandalkan, iya. Kan begitu cara kita menganalisis tuh. Nixon turun karena skandal politik. Bill Clinton tidak jatuh padahal dia ada skandal seksual. Jadi kalau kita bilang apa itu skandal politik, adalah sesuatu yang kemudian dipindahkan dari wilayah privat ke wilayah publik. Itu soalnya. Apa itu? Rumor berubah menjadi gosip, gosip berubah menjadi skandal. Rumor kalau dia di wilayah privat ya mau telanjang ngentot ngewek dia di atas. Jangan. Saya mau terangin itu karena itu Jangan itu yang mesti menggunakan kata itu. Mohon maaf, Bung Rocky. Saya harus potong. berarti saya mesti edit bahasa ilmu pengetahuan itu. Bisa digunakan bahasa lain mungkin yang lebih. Apa bahasa lain dari persetubuhan? Iya, persetubuhan. Ya, boleh. apa bedanya dengan ngewek ngentot? Jangan, Bung Rocky. Saya minta tolong untuk jangan. Kita sesaat lagi, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Presenter Rakyat Bersuara, Aiman Wicaksono, dibuat pucat oleh keterangan Rocky Gerung terkait dengan skandal. Awalnya, Rocky Gerung menerangkan tentang asal mula kata skandal, berawal dari ranah agama, kemudian berkembang menjadi ranah politik. Rocky lalu memberikan keterangan terkait dengan skandal yang terjadi di Amerika Serikat yang belakangan heboh bernama Watergate. Hal itu terjadi lantaran skandal antara Presiden Amerika saat itu yang terkena skandal seks.
mendengar keterangan dari Rocky Gerung tersebut yang menurut Aiman Wicaksono tidak memfilter kata, ia langsung memotong acara tersebut untuk jeda iklan. Mau telanjang ngentot ngewek dia di atas. Jangan. Saya mau terangin itu karena itu Jangan yang mesti menggunakan kata itu. Mohon maaf Bung Rocky, saya harus potong. berarti saya mesti edit bahasa ilmu pengetahuan itu. Bisa digunakan bahasa lain mungkin yang lebih Apa bahasa lain dari persetubuhan? persetubuan. Ya, boleh. apa bedanya dengan ngewek ngentot? Jangan Bung Rocky. Saya minta tolong untuk jangan. Kita sesaat lagi, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya lagi terangin apa kata skandal itu apa. Oke. Karena orang nggak tahu apa yang skandal itu. Saya tadi kasih contoh. Peristiwa Nixon turun di impeach itu karena dia bikin skandal politik. Di dalamnya tidak ada urusan seks. Sebaliknya Bill Clinton bikin skandal yang isinya seks, tapi dia tidak jatuh. Jadi di Amerika lebih berbahaya memanipulasi politik daripada memanipulasi birahi itu. Dengan kata lain, kalau kita terangkan apa yang terjadi pada Bill Clinton, peristiwa dengan Monica Lewinsky berubah dari inimikus menjadi hostis. Saudara Aiman, tahu nggak artinya inimikus dan hostis? Nggak tahu kan? Bahasa Latin. Selatin dia. Aman. Anak-anak yang nonton dia mau tahu, mau tanya. Harus saya terangkan apa tuh inimikus Jangan. atau hostis. Oke. Jadi buat apa? Biar googling aja. Anda mahasiswa, Anda tahu nggak apa itu inimikus, apa itu hostis? Biar googling aja Bung Rocky. Lanjut silakan. Ya. Saya bikin lebih lembut ya. Usai jeda iklan, Rocky Gerung lalu melanjutkan terkait dengan kasus Hasto dan juga Adi Wijayanto yang menurutnya berawal dari skandal privat kemudian menjadi skandal publik. Dalam peristiwa Bill Clinton, peristiwa diranjang inimikus dipindahkan menjadi peristiwa di talk show, hostis namanya. Dari yang privat pergi ke publik, itu namanya skandal. Yang tadinya bukan skandal jadi skandal karena dibayarkan. Tangkap sekarang, Aiman. Kan saya mau ajarin juga supaya kita ada basis pengetahuan itu. Tetapi di dalam negara demokratis, soal privat itu urusan moral lu lah. Lu pertanggungjawabkan pada bini lu, pada suami lu, pacar lu, mantan pacar, selingkuhan, urusan. Tetapi begitu soal itu menjadi urusan transaksi untuk keseimbangan kekuasaan, dia berubah menjadi hostis, menjadi urusan publik. Yang di kita sekarang misalnya, lebih skandalus mana? Hasto yang skandalnya diduga, atau siapa teman Hasto lagi yang gubernur itu, Andi, di dalam foto-foto itu kan itu yang disebut skandal kan. Hasto cium pipi sama si perempuan, Andi kasih kode pada seorang perempuan. Itu inimikus, diputar sedemikian rupa menjadi isu publik. Kan yang terjadi berubah menjadi hostis. Padahal itu adalah skandal dalam bentuk rumor dan gosip. Bandingkan dengan skandal yang dibuat Jokowi, abuse of power. Langsung dia hostis, nggak ada inimikus di situ. Yang kasus Mahkamah Konstitusi, di situ fairnessnya kita mesti lihat tuh. Terang-terangan dicatat di dunia internasional